Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua kelas 10, baik kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dengan jarak jauh kita tetap semangat melaksanakan proses pembelajaran. Bertemu kembali bersama saya dalam pelajaran PPKN untuk pembelajaran yang kedua di semester genap ini. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita tetap sama akan membahas pada bab 1 atau kompetensi dasar 1 terkait dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan hakikat dari integrasi nasional, kemudian alat-alat yang bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat pada untuk integrasi nasional, itu pada pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sikap positif terhadap integrasi nasional. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam berperan serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sikap positif terhadap integrasi nasional. Kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk menjaga keutuhan negara ini, menjaga integrasi nasional, menjaga kedaulatan negara. Yang bisa kita lakukan sebagai wujud sikap positif kita terhadap integrasi nasional antara lain, yang pertama adalah kita harus saling menghormati orang lain. Walaupun berbeda-beda agama, berbeda ras, dan berbeda suku. Karena perbedaan di negara Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Mau tidak mau kita harus menerima. Karena ini adalah merupakan kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia adalah beragam. Oleh sebab itu, kita harus saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Nah, tentunya setiap orang ini di dalam otaknya, dalam pikirannya punya pemikiran yang berbeda-beda. Maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita berinteraksi, baik secara fisik, secara pemikiran, yang terkadang terjadi perbedaan pendapat. Maka sudah seharusnya kita saling menghormati perbedaan pendapat. Jangan sampai kita memaksakan pendapat kita sendiri. Jangan sampai kita mengedepankan egoisme, ego kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap saling menolong tanpa melihat perbedaan dan persamaan. Jadi harus kita tumbuhkan dalam diri kita tanamkan dalam diri kita tancapkan dalam hati kita harus menolong, saling menolong kepada orang lain tanpa melihat perbedaan atau persamaan. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan, contohnya di jalan raya ada kecelakaan,
Jadi, tanpa melihat perbedaan persamaan korban kecelakaan, kita harus segera menolong. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai wujud sikap positif dari integrasi nasional adalah menghormati orang lain ketika beribadah. Karena hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan ini adalah sangat penting bagi setiap individu. Maka dengan perbedaan keyakinan, perbedaan agama, khususnya dalam melakukan ibadah, ini kita harus saling menghormati. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Karena ini berhubungan dengan keyakinan. Sangat rawan akan terjadi konflik apabila tidak saling menghormati dalam hal keyakinan, dalam hal melaksanakan ibadah. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai wujud sikap positif adalah menghargai persamaan harkat dan martabat manusia. Jadi setiap warga negara harus menanamkan dalam dirinya bahwa semua warga negara Indonesia adalah kedudukannya sama, martabatnya sama. Jangan sampai menyamakan manusia dengan hewan contohnya. Itu merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi, oleh sebab itu, kita sebagai warga negara jangan sampai merendahkan orang lain, merendahkan harkat dan martabat orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain, apalagi sesama warga negara Indonesia. Itulah bentuk-bentuk sikap positif terhadap integrasi nasional. Yang pertama, menghormati orang lain walaupun berbeda agama, ras, dan budaya. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, saling menolong. Yang keempat, saling menghormati dalam keyakinan, khususnya dalam melaksanakan ibadah. Yang kelima, saling menghargai persamaan harkat dan martabat manusia. Itu sikap positif yang bisa kita lakukan untuk menegakkan integrasi nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangan dalam menjaga integrasi nasional atau keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa tantangan yang kita hadapi ini ada dua macam, yaitu bersifat eksternal dan yang bersifat internal. Kalau yang bersifat eksternal berarti ancaman dari tantangan dari luar. Ya, wujudnya apa tantangan itu? Yang pertama adalah pemanasan global. Jadi dengan industrialisasi, kemudian efek rumah kaca, ini menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Dunia semakin panas diakibatkan oleh pemanasan global. Ya, pemanasan global ini ya karena ulah manusia sendiri. Jadi akibat dari penebangan hutan, kemudian pembalakan liar dan lain sebagainya. Ini menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini nanti akan berakibat adanya iklim yang tidak menentu. Kemudian bisa menyebabkan nanti laut pasang, tsunami dan lain sebagainya. Ini tantangan yang pertama, yaitu tantangan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu terorisme global. Jadi akhir-akhir ini Indonesia menjadi
sasaran terorisme global. Jadi dalam dekade beberapa tahun yang lalu, ya, terorisme global merambah di Timur Tengah, ya, kemudian di Eropa. Nah, akhir-akhir ini terorisme global ini mengarah kepada atau mengembangkan sayapnya di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus waspada terhadap terorisme. Pencapaian tujuan dengan kekerasan, dengan menghalalkan segala cara. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik. Jadi kawasan Asia Pasifik ini merupakan kawasan strategis perlintasan dua benua, bahkan tiga benua, benua Asia, benua Eropa, dan benua Australia. Sehingga karena strategis maka menjadi rebutan berbagai negara yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan secara baik adalah terkait dengan Laut Cina Selatan yang dipersengketakan oleh banyak negara. Ini merupakan tantangan eksternal dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Indonesia bersinggungan langsung terkait dengan pusat sengketa atau daerah yang disengketakan. Kemudian yang keempat, tantangan eksternal kembali yaitu terkait dengan masalah perbatasan antar negara. Jadi seringkali kita menghadapi permasalahan-permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada tantangan eksternal yang harus kita hadapi dan kita antisipasi. Yang pertama pemanasan global, yang kedua terorisme, dan yang ketiga dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, dan yang keempat masalah perbatasan antar negara. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan internal. Itu tantangan internal yaitu tantangan yang berasal dari dalam negara Indonesia. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi, kita waspadai. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Jadi bagaimana negara ini bisa menjamin ketahanan pangan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan negara. Apalagi dengan iklim yang tidak menentu, ya, yang mungkin kemaraunya lebih panjang. Di sisi lain, ketika musim penghujan terjadi banjir, ini bisa menyebabkan kerawanan pangan. Oleh sebab itu, kita semua harus berusaha bagaimana bisa menjamin ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua yaitu stabilitas politik dalam negeri. Jadi keutuhan negara, kedaulatan negara ini salah satunya juga dijamin oleh adanya stabilitas politik dalam negeri. Jadi setiap warga negara punya tanggung jawab bagaimana menjaga stabilitas politik dalam negeri. Jadi negara Indonesia menjalankan demokrasinya harus dengan baik. Stabilitas politik harus tetap terjaga. Jadi jangan sampai karena perbedaan-perbedaan politik bisa menyebabkan perpecahan yang mengakibatkan ancaman terhadap integrasi negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, tantangan internal yaitu gangguan keamanan.
Ya, gangguan keamanan ini menjadi tantangan internal bagi bangsa Indonesia. Maka yang berwajib atau pihak kepolisian yang bertanggung jawab garda depan untuk menjaga keamanan ini harus bekerja secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat, ya, tantangan internal dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pencurian sumber daya alam. Jadi banyak sekali terjadi pencurian sumber daya alam yang harus diantisipasi. Jadi jangan sampai sumber daya alam yang melimpah ini kemudian digerogoti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka negara punya kewajiban untuk memberantas pencurian sumber daya alam ini. Sumber daya alam harus dimanfaatkan besar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Kemudian tantangan internal selanjutnya yaitu adanya wabah penyakit. Ya, seperti yang kita hadapi saat ini. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menghadapinya tanpa harus menimbulkan masalah, tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Wabah ini, pandemi ini merupakan tantangan bagi kita semua. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras untuk melewatinya, menghadapinya bersama-sama. Jadikan momentum menghadapi pandemi ini untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Ini juga berbahaya bagi masa depan para remaja bangsa Indonesia. Jadi dengan beredarnya narkotika kemudian disalahgunakan, ini mengakibatkan generasi kita secara psikis akan terganggu sehingga masa depan bangsa dipertaruhkan. Kemudian tantangan internal selanjutnya yaitu gangguan sara dan intoleran. Jadi konflik-konflik yang berbau sara ini harus kita hindari. Ya, sikap tidak toleransi ini juga harus kita jauhkan. Jadi terkadang sekitar kita ya, sikap-sikap intoleran terhadap perbedaan agama, perbedaan keyakinan ini terkadang juga terjadi, maka itu harus dihindari. Jadi jangan sampai terjadi gangguan sara dan gangguan intoleransi. Itu tantangan internal yang kita hadapi untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada ketahanan pangan, ada stabilitas politik, kemudian ada gangguan keamanan, ada pencurian sumber daya alam, ada wabah penyakit, penyalahgunaan narkotika, dan gangguan sara dan intoleransi. Dan untuk mengantisipasi semua tantangan itu, sebenarnya kita sudah memiliki sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara ini disusun dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini artinya adalah
suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Jadi dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan integrasi nasional, ini semua warga negara harus ikut berperan serta sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu untuk mengantisipasi tantangan baik eksternal maupun internal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga terkait dengan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini perwujudan yang konkret dari peran serta warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang harus dilakukan yang pertama adalah semua warga negara harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta kedaulatan negara. Nah, kesadaran ini didasari pada rasa cinta tanah air dan rasa rela berkorban. Jadi harus kita tumbuhkan dalam jiwa semua warga negara Indonesia rasa nasionalisme dan rasa patriotisme, cinta terhadap bangsa sendiri, yaitu tanah air Indonesia, dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Jangan sampai justru warga negara Indonesia tidak bangga, tidak cinta terhadap negaranya, tapi malah cinta dan bangga kepada negara lain. Tiap warga negara harus rela berkorban untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peran serta yang bisa dilakukan yang kedua adalah keikutsertaan dalam bela negara. Nah, terkait dengan bela negara ini, kita harus memahami bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan seutuhnya. Itu definisi dari bela negara. Jadi sikap yang dijiwai kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dasar dari bela negara ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ya. Yang bunyinya pasal 27 ayat 3 ini yaitu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi setiap warga negara punya kewajiban dan juga punya hak dalam ikut serta dan upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1, ya, usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi menurut pasal 30 di sini warga negara adalah merupakan kekuatan pendukung terhadap TNI Polri dalam bela negara. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Kemudian yang ketiga, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Itu terkait dengan dasar hukum bela negara. Kemudian perwujudannya bagaimana? Perwujudan bela negara ini bisa dilakukan yang pertama ya melalui belajar sungguh-sungguh pendidikan kewarganegaraan. Jadi di setiap jenjang pendidikan ini kan ada pelajaran PPKN. Maka setiap warga negara punya kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena dengan pemahaman yang benar, ya, maka diharapkan juga bisa memiliki sikap bela negara yang baik terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Ini biasanya ya, dilakukan oleh alat-alat keamanan negara. Ya, cadangan contohnya kamera, kalau di desa itu ada kamera, ada hansip. Ya, kemudian kalau di perusahaan biasanya ada profesi satpam. Kemudian biasanya jadi mahasiswa, nanti ada resimen mahasiswa. Ini pelatihan dasar kemiliteran. Ini perwujudan dari bela negara yang kedua. Kemudian perwujudan bela negara yang ketiga, tentunya kalau ingin menjadi kekuatan utama ya menjadi anggota TNI. Ya, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Kemudian yang keempat, itu melalui pengabdian dalam profesi masing-masing. Jadi ketika kita punya profesi, ya, selain TNI, maka tekuni profesi itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa meningkatkan prestasi, bisa meningkatkan kinerja, sehingga bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu perwujudan dari sikap bela negara. Itu melalui belajar sungguh-sungguh terhadap pelajaran PPKN di setiap jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga menjadi anggota TNI. Dan yang keempat pengabdian yang sungguh-sungguh dalam profesi masing-masing. Sehingga diharapkan dengan semua warga negara memiliki sikap yang baik terhadap bela negara, diharapkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa langgeng, bisa terjamin, bisa terjaga. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, itu saja penjelasan terkait dengan integrasi nasional pertemuan yang kedua. Saya harapkan anak-anak tetap bersemangat untuk belajar dan sebagai tugas untuk pengganti absen atau bukti absen pembelajaran daring pada hari ini, silakan dicatat kembali materi di atas, kemudian foto dan kirim ke nomor WA saya dengan nomor 082 133 107 405. Paling lambat pukul 6 sore pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.